kalau ini sukses, Indonesia masuk putaran final, Indonesia akan lupa terkait teori kita pembinaan usaha dini. Federasi harus sudah kasih arahan untuk timnas 23, 20, 19 seterusnya ke bawah. Itu harus ciptakan pemain-pemain seperti Ismet dan BP. Iya. Bang Richard Ahmad Supriyanto, makasih banyak Bang, udah menyempatkan waktu buat hadir di Ruang Siasat namanya Bang ini. Ruang Siasat. Podcastnya namanya Podcast Siasat. Jadi harus mengatur siasat di sini ya? Hati-hati juga disiasati. Oh gitu ya. Kata beberapa narsum, mereka kena siasat di sini Bang. Jadi Bang hati-hati memilih diksi katanya gitu Bang. Bang, pengamat sepak bola ya Bang ya, boleh dibilang pengamat sepak bola dan mantan ketua umum The Jackmania 2015-2017 ya Bang? 15-17. Ya. Bang, gue nggak mau panjang lebar kanan kiri depan belakang, bentar lagi kita melawan Bahrain Bang. Oke. Sama Australia dulu. Australia, Bahrain, Cina dan Jepang terakhir. Juni nanti. Sebelum ke sana, beberapa bulan terakhir kita sempat rame nih insan sepak bola Indonesia Bang. Pemecatan Opa Sintayong, STY, diganti sama Patrick Kluivert. Itu katanya timnas pusat yang sana Bang. Ini timnas cabang. Nah, gue pengen tanya kacamata Abang, Sintayong memang sudah waktunya harus dipecat kah? Atau memang ada pertimbangan lain tentang Sintayong ini Bang? Karena ini harus clear nih Bang. Iya. Jadi kalau bicara STY, kita harus juga mengakui apresiasi STY bahwa sepak bola Indonesia, timnas terutama, bangunnya gitu ya, berdirinya tegak ya di era STY. Nah, berikutnya kalau kita juga harus akui bahwa prestasi itu berjalan running sesuai rencana yang disematkan PSSI kan gitu. Memang miss-nya ada di pertandingan terakhir, senior lawan Cina dan juga Piala Asia kan, ini miss-nya aja. Nah, satu sisi memang di pertandingan itulah yang krusial, yang dimana memang bahwa pemain-pemain yang sudah disumpah jadi warga negara Indonesia gitu kan, naturalisasi ya Bang ya. Gitu, ini agak miskom dengan STY. Jadi menurut gue ruang ganti itu jadi gaduh. Udah nggak harmonis. Nah, hematnya ini Esko lagi pusing kira-kira pada saat itu untuk ngambil langkah strategisnya apa. Karena momentumnya kalau nggak sekarang tidak mungkin akan ada momentum berikutnya. Karena tinggal pertandingan lawan Cina, Bahrain, Australia, dan Jepang. Nah, poin ini yang diambil oleh PSSI agar ini bisa menjadi momentum dan bisa dapat di putaran final Piala Dunia gitu. Jadi memang targetnya nggak berubah ya Bang ya? Target Piala Dunia 2026. Iya, 2026. Harga mati berarti Bang. Harga mati. Makanya kalau bahasa saya tadi di prolognya adalah timnas pusat sama timnas cabang harus sama-sama punya prestasi. Timnas pusatnya juga kan belum pernah juara dunia. Belum pernah juara. Tapi maksudnya gini, timnas pusat itu harus masuk di katakan 8 besarnya nanti Fudan. Nah, dalam sejarahnya di nanti 2026 timnas cabang Indonesia ini harus masuk di putaran Piala Dunia gitu. Jadi ada 2 timnas ya. Ada 2 timnas. Menarik ini ada 2 timnas ya. Cabang dan pusat ya Bang ya. Ini disclaimer dulu. Ini bahasa netizen ya. Cabang ini. Kita kan cuma mengikuti wave aja, riding the wave apa aja. yang sudah ada kan gitu. Nah, berarti dengan pemecatan STY ini kan harusnya sebenarnya ada 2 juga kan kemungkinannya Bang. Kemungkinan bahwa kita akan bounce back atau mungkin malah ini kan waktunya Kluivert ini nggak lebih dari 2 bulan ya Bang? Iya kan, sebenarnya pilihannya pilihan sulit sebenarnya. Pilihan sulit ya kan? Pilihan sulit, pilihan semalakama kan kira gitu. Ada juga beberapa pemain-pemain naturalisasi ini tetap masih pengen ada STY. Tapi kan juga ada beberapa pemain-pemain ini yang kemungkinan sudah nggak harmonis dalam ruangan. Nah, dalam sebuah tim sepak bola, kalau kita ingin juara murni kira-kira gitu ya, ya terutama ruang gantinya harus aman. Ruang gantinya itu harus aman. Kalau bicara non teknis itu urusan di luar lah, manajer dan sebagainya. Tapi terutama kalau bicara soal strategi dan sebagainya adalah ruang ganti ini utama gitu. Nah, kalau ruang ganti ini saja tidak bisa disinkronkan dengan apa yang kerangka berpikir, analisa dan seterusnya,
ya ini akan kacau balau kira gitu. Nah, PSSI tidak mau ambil kehilangan momentum itu, makanya dia sudah terima laporan terlebih dahulu dari manajer, kan gitu ya, disampaikan bahwa ini ada kondisi dan sebagainya. PSSI coba pelan-pelan tanpa sepengetahuan STY, dia membuka komunikasi ke Belanda. Yang dituju bukan PT Perpet sebenarnya. Bukan pilihan pertama. Bukan pilihan ini. Iya. Sebenarnya pilihannya adalah Van Gaal. Oh iya, Gitu. benar-benar ya. Sebelumnya Van Gaal ya Bang ya. Van Gaal yang Iya. diajak bicara. Cuman pada di situasi berjalannya gitu, Van Gaal tidak mungkin mengiyakan, makanya dia memberikan rekomendasi yang hari ini jadi pelatih kepala gitu. Patrick Kluivert. Dari sisi Abang sebagai insan sepak bola lah yang lama menjadi ketua supporter, Abang yakin nggak kita lolos ke Piala Dunia dengan Patrick Kluivert? Kalau kita lihat yang sudah ada nih ya, Ya. ini juga masih dalam penentuan 50-50. Menarik sih. Gue suka. Oke Bang. Karena posisinya kita sisa 4 pertandingan. Sisa pertandingan. Australia, Bahrain, Cina, Jepang. 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 Jadi sebenarnya target ST sama ini kan sama. Sama, targetnya sama. Targetnya sama. Dia pengen ambil poin 1 di Australia besok. Dia mau ambil poin penuh di Indonesia, di Bahrain. Sama Cina, Bahrain. Cina. Jepang ini Jepang bisa ya jarak. udahlah. Ya. Kira-kira gitu. Kualitasnya beda lah. Kualitasnya beda. Sadar diri gitu. Sadar diri. Nah, datangnya Patrick bersaudara lah gitu ya. Ini kan juga sama, targetnya nggak berubah. Bahwa harus dapat poin ini, dapat poin ini, dapat poin ini. Pergantian pelatih ini otomatis akan berganti gaya bermain. Oh iya, kalau itu ya. Itu pasti kan? Itu pasti. Nah, cuma kan ini udah bicara taktik nih. Ya. Sebenarnya kalau bicara soal ada sisi lain yang juga federasi coba ambil momentum. Jadi kalau nggak salah gini, Indonesia itu sudah jadi perbincangan dunia. Sudah jadi perbincangan. Ya. Pasti Bang. Gimana kalau ini jadi perbincangan di 2 kali lipatkan lagi? Dikapitalisasi Lagi terus. Supaya Federasi Internasional FIFA itu percaya bahwa Indonesia siap untuk berbagai agenda event dan juga ternyata Indonesia bisa bicara banyak. Iya. Persoalan dia ambil naturalisasi lain soal kira gitu kan. Iya. Tapi mendatangkan Patrick akan jadi kontroversi. Iya. Orang kan membicarakan itu kapitalisasi kan gitu ya. Iya, nama besar Ditambah Patrick nama juga besar kan bisa gitu ya. kita tinggalin ya Bang ya. Artinya itu walaupun dia belum pernah pegang timnas. Ya, Ya, belum kalau pernah. klub Curacao pernah. Suracao itu interim deh. Interim. Nah, di 2 asisten ini yang menjadi juga pegangannya. Makanya artinya gurunya Patrick kan Van Gaal gitu ya. Gaal ya. Dia udah ambil ini aja supaya memang ini menjadi kerangka dia untuk melakukan strategi di timnas Indonesia kan gitu. Nah, gue nggak mau masuk ke teknik, taktikal dulu Bang, teknis dulu nih Bang. Nah oke, berarti kan keputusan yang diambil sama federasi ini sebuah keputusan fundamental sebenarnya Bang. Fundamental. Gimana resisten dari bawah, bagaimana iya. masyarakat Indonesia mencintai STY kala itu kan. Betul. Erick Thohir yang tadinya ketua PSSI ya, yang tadinya itu dibangga-banggakan segala macam, ada juga udah mulai nih tekanan ke Pak Erick kan gitu kan. Nah, oke, singkat kata masuk Patrick Kluivert. Dengan gaya Patrick Kluivert, yang diinginkan dari PSSI itu apa Bang? Apa memang cuma ingin menjual nama besarnya si Patrick Kluivert agar kemudian kalau kita belajar, gue sering main FM Bang, Football Manager gitu kan. Kalau pelatihnya ini bukan siapa-siapa, pemain-pemain yang dengan notabene nama besar ini nggak mau dengerin Bang. Iya. Ya satu sisi gini, dengan ada naturalisasi pengen bawa ini satu bahasa, tarikan. Makanya dibawalah Patrick Kluivert supaya instruksinya jalan. Oh ini senior, ini satu rumpun lah kira-kira gitu ya. Supaya itu delegasi taktiknya ketemu. Oke. Nanti kan kita lihatnya bahwa pas main pasti ini 11 pemainnya ya naturalisasi. Plus pelatihnya juga artinya dari sana semua. Dari sana semuanya ya. Artinya pemain lokal yang ada hari ini itu level cadangan maksudnya. Tapi Rizky Ridho nggak bakalan jadi cadangan. Iya loh Bang. Oh, pasti Harus ada cadangan. lah, Bang. Pasti cadangan. Dia bertarung sama Mes Hilders, sama Apa? JIJ, sama satu lagi Jordi Amat ya, 3 di belakang ya. Tiga Dix. tiga pemain yang dinaturalisasi baru kemarin Iya. itu udah pasti main dia. Oh iya itu. Oleh Romeni, bukan yang 3 itu Pesi, Telepesi. Emil. Ini kan tiga ini kan tidak main belakang semua, Iya, ada iya. pemain depan. Artinya pemain belakang itu pasti main dia. Pasti main Iya. itu. Artinya makanya
kecuali ada beberapa pemain Natuna saja juga masih main di level 2-nya ada. Termasuk Urat Mangun tuh nggak akan main di pertama dia. Gitu. Makanya banyak teman-teman penggiat sepak bola pasti bicaranya terkait besok itu starting 11 ya naturalisasi semua. Makanya tapi belum bisa memastikan siapapun tokoh hari ini yang bicara menang atau tidak. Semua nggak berani menang dalam pengertian gue yakin nggak mungkin nggak berani. Makanya bilang semua 50-50 karena memang kita melihatnya ketemu Australia dulu. Iya. Kan Dan gitu. tidak ada pertandingan uji coba kita ya. Nggak ada ya. Ini semua kumpul tanggal 16 sudah di Sydney. Langsung di Sydney. Langsung ya. di Sydney. Strike doang berarti yang nggak pulang ke Indonesia. Iya. Adelaide ya. Langsung di sana kan gitu. Mungkin kalau lawan Bahrain kita bisa udah kalkulasi. Ya, udah Lihatnya tahu lah. ya lihat dari pertandingan lawan Australia katakan udah pasti. Dan lawan Australia kita belum bisa katakan 3 poin penuh belum bisa. Masih buta lah ya kasarnya Bang. Dan kita juga belum tahu cara main timnas saat dilatih Nah, Patrick. Patrick akan memainkan 4-4-2 Iya. atau dia hanya akan memperkuat barisan tengahnya kita kan belum tahu juga. Ini karena Tapi pasti dia akan pasang gelandang bertahannya akan lebih banyak dibanding. lebih banyak ya. Katanya ada isunya mau pakai double pivot katanya. Iya, Double pivot. Joey Pelopesi kan? Iya, belum itu. Nah, Bang, Indonesia hari ini berarti kalau tadi kata Bang bilang bisa jadi starting 11 lawan Australia semuanya naturalisasi. Dari bawah tiang gawang nih sampai depan tiang gawang orang kasarnya itu semuanya naturalisasi. Ini mungkin program jangka pendek World Cup 2026 mungkin ini jalan pintasnya gitu Bang. Tapi ini baik nggak Bang untuk ekosistem sepak bola kita Bang? Iya, jadi kalau dari sisi itu, gua harus menyampaikan gini, STY itu membangun sepak bola kita, timnas kita melalui anak-anak muda. Nah hari ini anak muda yang dipanggil hanya ya kita tahu saja Marcelino yang gitu-gitu kan doang gitu ya. Nah bicara ekosistem sebenarnya banyak pemain-pemain legend, pemain senior sebenarnya pro dan kontra, cuman mereka tidak ingin menyampaikan itu secara speak up, belak-belakan. ya. Speak up. Tapi satu sisi pemerintah dan PSSI pengen ini jadi momentum kan gitu. Nggak mau kehilangan momentum. Nggak gitu, mau Bang. kehilangan momentum. Kita nggak pengen bicara di instan ya, tapi ini nggak pengen kehilangan momentum aja. Karena momentumnya pasar Indonesia lagi bagus-bagusnya, walaupun sempat di warning lah sama FIFA gitu, tapi kan kita nggak bodoh juga. FIFA ngapain mau berkantor di Indonesia kalau nggak punya kepentingan? Iya. Oh ya kantor ya ada baru ya Bang Iya. ya di situ ya seberang. Kan kira-kira gitu nih. Iya. Artinya momentum itu dipakai PSSI agar apapun caranya Indonesia harus masuk di putaran final 2026. 26. Amerika Meksiko. Ya, mahal ini Makanya tiketnya Amerika. makanya kuota Piala Dunia itu ditambah. Gitu. Berarti menurut Abang kalau untuk jangka pendek ini betul. Oke. Tapi untuk jangka panjang menurut Abang akankah ke depannya Bang bakal begini-begini terus nih Bang? Artinya kalau kedepannya ini jadi gini, kalau ini sukses Indonesia masuk putaran final Indonesia itu akan lupa terkait teori kita pembinaan usia dini karena euforia. Si Malakamanya itu yang abang maksud tadi. Hari ini pun sebenarnya para pembina, yang cari talent muda itu scouting itu sudah gemuruh situ. Karena buat apa kita membangun usia dini kalau ternyata di ujungnya kita nggak dipakai misalnya gitu. Karena kan ramai kemarin kan baru pas peluncuran pemain yang dipanggil. Iya. Nggak ada satupun pemain dari pemuncak klasmen. Iya. Persib. Dari Persib satupun nggak ada pemain dari Persib. Terus ngapain kita berkontestasi di liga kan gitu? Kan salah kalau teori standarnya kan kita bagusin liganya, liga adalah dapurnya, akhirnya melahirkan timnas yang kompeten gitu. Iya kan Bang. ujungnya orang pemain sepak bola profesional pengennya di timnas. Di timnas. Nah kalau pemain timnasnya hanya di level muda gitu kan, ya kan nggak klimaks kira-kira ya. Harus masuk di senior kan. Apalagi Piala Dunia Bang ya. Apalagi Piala Dunia. Nah kita tuh nggak mau gini. Oke lah dengan bicara soal ini ada diaspora kita oke aja.
Cuman jangan juga ini sudah masuk ke ranah 17, 19 Ya, betul. sepak bola putri sudah ada naturalisasi. Itu yang menurut kita perlu dikasih catatan Pak Erik dan juga PSSI-nya gitu. Jadi kalau mau naturalisasi di Senior. senior Benar aja. saja. Jangan juga artinya merambah ke sisi yang lain. Makanya kenapa tadi gue bilang banyak teman-teman yang punya sekolah sepak bola marah ya karena itu. Ada di usia 16 sudah ada naturalisasi. Ada di usia yang kemarin 19 sudah Iya, ada. naturalisasi. Yang perempuan juga sama kira-kira itu. Nah, itu yang akhirnya membuat beberapa teman-teman itu agak marah di situ. Ya, ada pro dan kontranya tetap jalan itu Bang gitu. Berarti gini Bang, sepak bola hari ini kan memang pasti menjadi kacamata publik ke sana semua kan, Oh iya, sepak benar. bola nih, bahwa kita di tujuan besarnya satu Bang. Pokoknya lolos Piala Dunia lah, mimpi si Midun Bang ada dulu kan masuk Piala Dunia. Madun salah gua. Mimpi si Madun masuk Piala Dunia. Nah, hari ini Pak Erick Thohir sebagai ketua umum kasarnya menghalalkan segala cara dalam tanda petik lah. Gimana lah pokoknya kita harus masuk Piala Dunia gitu kan Bang. Nah, akhirnya banyak pro dan kontra di situ. Nah, pertanyaannya hari ini Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya menuju Piala Dunia kan nggak cuma 11 orang yang di lapangan Bang. Oh iya. Karena Abang unsur Abang tadi mantan ketum The Jack Bro. Supporter kan. Pemain ke-12 sebutannya. Yang harus siap untuk masuk Piala Dunia kan bukan cuma kita Bang. Oke lah kita singkatkan masuk kita misalnya Piala Dunia dengan format hari ini. Nah, supporter kita udah siap belum Bang? Ya akhirnya gini, antara soal itu kita dituntut harus siap. Dituntut harus siap. Harus siap. Artinya jangan sampai, ya artinya kita sempurna lah. Timnas main di Malaysia, teman-teman berantem di Malaysia. Ya, betul. Terus artinya bikin kericuan di sana. Itu nggak ada tanggung jawab tuh, nggak ada, artinya lepas tangan. Siapa yang mau gitu. Makanya teman-teman coba mulai berkumpul, berinisiasi, bikin organisasi supaya ini ada kendalinya. Oh, ada organisasinya Bang? Ya, Untuk timnas. ya untuk timnas. Hmm. Untuk timnas. Supaya memang tadi itu, artinya kalau tur teman-teman berangkat ke beberapa tempat yang kemarin Ya. itu sudah ada yang delegasinya ada yang Ada yang mengkoordinir gitu, Bang. koordinirnya ada gitu. Harus mau nggak mau harus siap karena kan nggak mungkin hanya pemainnya aja yang Iya. tembus Piala Dunia, tapi kitanya nggak siap kan juga percuma. Artinya kalau ini sudah jalan ya semuanya aspek semuanya yang ada jadi satu kesatuan ya harus siap gitu. Nah, menurut Abang pertanyaannya, siap belum? Udah siap belum kita Bang? Kalau jadi filternya gampang. Kalau Indonesia main di luar negeri, yang berangkat itu adalah filter yang sudah siap. Yang berangkat ke luar negeri Iya. sana, yang away ke sana Iya. itu. Ya kan? Kejadian Malaysia. Yang Jadi- waktu kita main di Malaysia, ribut di Malaysia. Ya itu kan nggak terkoordinir dengan baik. Oh iya. Artinya bukan sporadis juga, tapi maksudnya tidak satu perahu lah kira-kira gitu. Nah kemarin kan beberapa teman-teman sudah jalan terkait di Piala Asia dan sebagainya, teman-teman jalan. Itu yang ke Thailand dan sebagainya itu sudah terkoordinir dengan baik. Kenapa baik? Gue bilang karena kedubesnya ikut turun tangan. Penjemputan teman-teman dari bandara ke tempat mereka nginep ke stadion itu dibantu oleh kedubes. Terorganisir gitu lah, Bang. Terorganisir. Ha. Artinya kalau nantinya amin Indonesia lolos di putaran Piala Dunia, artinya sudah jauh-jauh hari teman-teman sudah melakukan pendataan siapa yang berangkat dan sebagainya, dan juga itulah masuknya negara dalam sebuah sepak bola di situ. PSSI sejauh mana perannya Bang? Untuk Enggak, jangan-jangan ini cuma kelompok supporter aja yang iya, kemudian sektoral Bang. mengkoordinir diri sendiri gitu loh. Ada nggak peran Perannya tadi gini, perannya memang kan di federasi itu ada esko. Esko ini kan yang tadi dikasih tugas lah. Salah satunya ada esko kalau ya ada esko yang kelompok supporter lah. Ya. Ini menjadi jembatan teman-teman yang melakukan segala sesuatunya koordinasi sebenarnya gitu. Nah tadinya kalau sejauh mana perannya itu boleh ditanya ke teman-teman sejauh mana perannya. Ke teman-teman Kontribusinya. EXO? Nggak, ke teman-teman yang sudah ngerasain dia di lapangan, di ya. lapangan. Gitu. Tapi edukasi ada Bang dari itu Bang, dari Sebenarnya kalau bicara edukasi dari internal kelompok-kelompok supporter itu kan Iya. sudah ada di edukasi. Nah, tinggal kan balik lagi apakah kita mau melakukan itu atau tidak kan kita balik lagi.
Dan yang sekali catatan oleh federasi, harusnya juga federasi coba kasih waktu gitu, teman-teman pimpinan kelompok supporter terkumpul jadi satu. Supaya satu pemikiran untuk Indonesia kan gitu. Harus mulai jadi PSSI itu harus jadi wadah gitu Harus ya Bang. ada ya. Jadi, Kan artinya gini, kalau katakan Indonesia lolos, yang berangkat kan nggak mungkin banyak pasti. Iya. Artinya kita yang di sana pasti juga akan ikutan. Iya. Nah ini kan perlu dikomunikasikan dengan baik. Artinya tadi gue bilang banyak negara harus hadir di situ. Entah menteri luar negerinya, kan gitu ya. Entah kementerian pekerja migrannya, kan gitu ya. Dubesnya dan seterusnya kira-kira gitu. Karena kan Bang, supporter ini kalau gue melihatnya kayak salah satu alat propaganda juga. Kayak gimana supporter Jepang waktu main kemarin di Indonesia. Selesai dia nonton, dirapihin sama dia. Itu kan jadi cerminan negara gitu kan Bang. Kita ambil contoh misalnya, kalau di Australia itu teman-teman The Jack ya katakan itu nggak banyak. Sekitar mungkin ada 15-an orang lah. Nah tapi kita nggak pernah tahu nih, warga lainnya pada umumnya kan banyak juga. Nah, itu kita kan belum terorganisir. Kalau di Jepang gitu, karena pernah kita data di Jepang itu ada sekitar 45 orang teman-teman Jackmania ya. Belum dari supporter lain katakan itu. Artinya itu udah jadi modal. Kan gitu. Kalau kita bicara pemain ke-12-nya. Nah, tinggal tadi itu pemain-pemain naturalisasi ini kan juga perlu disinkronkan sama teman-teman pemain ke-12. Kan gitu. Kalau yang lokal sih sudah pasti paham. Tapi kan yang naturalisasi belum tentu semua paham kan gitu. Karena kan salah satu alasan beberapa pemain timnas hari ini misalnya mau jadi pemain timnas Indonesia di sisi lain mungkin mereka karena keturunan, cinta, pesan orang tua dan lain sebagainya untuk kembali mengabdi ke tanah air Indonesia. Itu kan karena atmosfer sepak bola Indonesia. Iya. Dan atmosfer sepak bola Indonesia itu ada dari supporternya, Bang. Iya, salah satunya adalah jualannya federasi dan Indonesia ya fans. Karena tidak ada di negara manapun ya, maksudnya gitu ya, negara manapun fans sepak bola untuk timnasnya luar biasa. Segila di Indonesia. Segila Indonesia. Jadi gua aja pernah jadi asisten manajer timnas 19. Iya, asistennya Bang Indra Safri ya, Bang. Indra Safri di Myanmar aja. Sekelas timnas yang nggak ada pendukungnya. Myanmar. Kelompok umur ya Bang ya, kelompok umur itu ya. Itu kelompok umur 19. Dia harus sewa ya karyawan bank lah kalau nggak salah. Iya. Iya, Untuk nonton dukung Myanmar. Dukung Myanmar. Itu di Myanmar. Bayaran ya Bang ya. Iya di Myanmar. Gitu. Tapi kalau kita jauh-jauh dari Indonesia ke Myanmar teman-teman ada 100 orang gitu. Itu. Artinya potensi potensi dari sisi tadi fanbase-nya timnas kita luar biasa, ditambah jualan kitanya ke FIFA-nya juga lah. Oh, jadi saling menguntungkan. Gitu. Makanya kalau kampanye FIFA itu lebih banyak didorong ke Indonesia supaya lebih cepat. Bang, supporter ini kan juga kalau kita ngomongin isu supporter ini kan Bang, panjang banget Bang. Ini kan kayak bola salju Bang. Ini kan isu supporter ini Bang. Nah, Abang ngelihat rivalitas sektoral nih, rivalitas antar klub ini ketika dibawa ke timnas, apakah itu udah clear Bang? Bahwa mereka ketika kita udah masuk ke GBK untuk menonton Indonesia, udah kita copotkan nih baju-baju ya Persib kita, Persija kita, Persebaya kita gitu Bang. Abang ngeliatnya sejauh ini gimana Bang? Kalau untuk ya media mungkin 3 tahun terakhir ya, itu clear. Clear ya. Oh 3 tahun terakhir itu udah clear ya, Bang? Di era STY kemarin ya, itu clear lah. Maksudnya gua tuh nggak pernah menemukan gesekan apapun gitu. Itu faktor siapa Bang? Faktor ST-nya kah? Mungkin gini, teman-teman sudah rindu dengan prestasi timnasnya. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, ini satu kesatuan untuk Indonesia kan gitu. Makanya kalau ada tagline kalau kita sering kumpul tuh salam satu bangsa Indonesia gitu. Salam satu bangsa. Berarti Sering ya Bang ya kelompok supporter ini bareng-bareng ya? Sering. copotin bajunya ya, udah copot bajunya pakai merah putih lah kan gitu. Tapi La Grande sama Ultras itu udah satu lah ya Bang? Hari ini satu sudah. Udah satu ya? Udah nggak ada gesek-gesek lagi Bang ya? Makanya gini, sebenarnya kaitannya kenapa teman-teman tuh kita coba satukan frame gitu supaya juga nular dalam pengertian kalau mereka
kembali ke daerah masing-masing dengan kebesaran masing-masing, kenal satu sama lainnya, udah ketemu nih. Walaupun belum kita sampai tingkat grassroots ya, tapi minimal dari pimpinannya, dari Tataran napasnya clear ya, Bang. clear gitu lah. Ini kan bisa membantu coba edukasi ke grassroots-nya gitu. Kan sebenarnya makin banyaknya kita bertemu bersilaturahim, makin sering juga kultur duduk barengnya ketemu. Nah, hari ini yang teman-teman lagi perjuangkan adalah pelarangan W-nya ini. Oh, supporter W ya Bang ya? Iya, kan ini sudah hampir 2 tahun diblokade sama Pak Erik, bahwa teman-teman nggak bisa anjang kunjung sana, anjang kunjung sini. Jadi nggak bisa tur-tur lagi Nggak gitu. bisa tur. Nah, potensi ininya nih yang jadi penyakit. Orang kalau dilarang pasti kan bandel. Bawaannya pengen ngelanggar. Ngelanggar. Kalau udah dilanggar, ada yang coba-coba menahan, pasti urusannya berantem. Kan gitu ya? Betul, Bang. Nah, padahal kalau kita lepas, kita kasih arahan, udah kalian boleh ke sana, kekuatannya sekian. Kan ketemu tuh silaturahmi, ngopi bareng, ketawa-tawa segala macem. Kan jadi asik kira-kira gitu. Nah, ini yang jadi PR hari ini, bahwa teman-teman lagi marah besar sama federasi terkait larangan W itu. Itu masih berlaku tuh larangan W itu, Sampai Bang? hari ini masih berlaku. Itu pasca Kanjuruhan, Bang? Pasca Kanjuruhan. Wah, ngomongin Kanjuruhan lagi, gue takut nih. Ngomongin Kanjuruhan. Enggak lah, banyak korbannya itu. Karena kan Kanjuruhan ini bola ini Bang, maksud pelurunya kemana-mana nih Bang. Ya, ngomongin Kanjuruhan deh. Bukan sekedar bola, karena kalau ngomongin Kanjuruhan. Iya. Karena gue gak berani nanya nih gue Kanjuruhan deh. Biar Ayub aja yang nanya. Tapi enggak lah, kita nggak akan masuk ke situ. Setidaknya banyak hal yang harus kemudian dituntaskan dalam tragedi Kanjuruhan. Kalau gua sih mikirnya gitu Bang, karena memang mau nggak mau ya itu kesalahan fatal sih menurut gua. Oh iyalah, fatal itu. Fatal. Nggak bisa kemudian kita semena-mena bilang itu karena kesalahan satu pihak, tidak lah. Tapi itu fatal banget. Fatal lah itu mah. Jangan sampai terulang lah ya. lagi. Kayak Bahkan gitu. mungkin terbesar di dunia kali ya. Iya benar. Ya artinya kalau bicara soal Kanjuruhan ya, gue di beberapa forum live ya di TV swasta, karena emosi akhirnya gue menyebut yang gue tahu ya gue sebut di dalam forum itu. Ya, Kanjuruhan. Ya mungkin pemangku kepentingannya segala macam gue sebut itu. Makanya akhirnya banyak orang, lu terlalu vulgar bicara soal itu kan. Ya karena kita nggak bisa, kalau ini kan sudah kejadian, faktanya sudah seperti itu, korbannya seperti itu. Kalau kita cuma pakai bahasa Normatif? normatif nggak bisa, Iya. kan gitu. Betul Bang. Kan ini sebuah kejadian kan Ya. gitu ya. Kalau misalkan kalau itu sebuah isu boleh kita pakai normatif, kalau kejadian nggak bisa pakai normatif kan gitu. Nah, berarti federasi berkaca dari kejadian Kanjuruhan. Iya, Bang. Kanjuruhan. Akhirnya 2 tahun lah sudah berjalan 2 liga. tahun. Padahal waktu itu gue sendiri pelaku artinya membantu teman-teman federasi kumpulin untuk ketemu Pak Erik, nyampein ini visi kita, ini komitmen kita dalam 1 tahun ini. Nah, artinya maksud kita ini harus gayung bersambut. Nggak bisa semua ini. Oke, kalau kalian nggak komit ya kita nggak bisa gitu juga maksudnya. Oh iya. Kan gitu. Iya. Artinya kan nggak bisa, mungkin kita udah berupaya itu. Ada itikat baik lah dari Iyalah, kelompok supporter artinya ini. pimpinan-pimpinan kelompok supporter ini udah beritikat baik. Udah mungkin mukanya udah nggak ditaruh depan kira-kira. Iya. Karena kan dihantemin anggotanya kan kira-kira gitu ya. Betul. Tapi untuk semua kepentingan yang sama, kepentingan Indonesia, dia coba turun ke bawah, menyampaikan ini kita harus begini, harus nurut segala macam dan. Nah, ini sudah hampir 2 tahun. Ini yang ditagih teman-teman ke federasi kira-kira gitu. PR nih untuk federasi lah PR ya Bang. federasi. Harus menemukan satu formula Iya. ya. Nggak boleh kan di blok terus away ini kan Bang. Nggak Ini boleh, kan gitu. jadi salah satu, mungkin dibilang libur kecil kaum kusam juga ini Bang. Nah, karena gini. Liburannya supporter sepak bola itu kan Karena kita mau sesibuk apapun, hiburan kita justru sepak bola. Iya. Gitu. Itu banyak banget gua karena UIN Bang. Iya. Dulu Jack UIN itu gue dulu nggak tahu Bang tur ini karena gue besar di Jakarta, memang waktu main Lebak Bulus gue masih nonton, cuman belum sejauh itu gue. Oh ternyata ada tur ini dan mereka menikmati banget gitu loh Bang. Tur itu ke Malang, ke Surabaya, kemana gitu loh Bang. Karena teman-teman yang begitu dapat 2 sisi, satu nonton bolanya dapat, silaturahminya dapat, wisatanya dapat. Sekali jalan ya mereka. Sekali jalan. Gitu. Makanya banyak
teman-teman itu tidak hanya personal, dia berangkat sama pasangannya, Sama anak bang. dia ada berangkat bang, sama bang. keluarganya gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya budaya ini bagus lah kan gitu. Cuma gue nggak tahu nih apakah federasi sampai lihat sampai di sisi situ atau enggak. Karena ada anggota The Jack itu tur ke Lampung itu bawa keluarganya semua sampai dia menggadekan TV-nya di rumah misalnya. Tuh gue percaya bang. Iya. Percaya gue itu kalau sepak bola itu udah nggak bisa kita pakai akal sehat. Bang, itu Makanya gue pernah sampein di presentasi di beberapa polda dan juga federasi bahwa sepak bola ini membantu ekonomi kerakyatan kalau kita bicara ekonomi. Oh iya, itu iya. Kan gitu ya? Jelas. Jadi ada pernah teman-teman itu main tur ke Jogja, hampir di Kabupaten Sleman ya, setengahnya itu isinya penampungan teman-teman untuk bermalam. Ekonominya sewanya jalan, jajan jalan semua jalan. Iya. Makanya kalau kita hitung rata-rata nih, mungkin kalau kita di forum ini kita mimpi punya klub Liga 3, Liga 4 gitu ya. Iya. Karena putaran uang itu kalau di Jakarta ya, di GBK, itu pertandingan yang mungkin lawannya Big match gitu. nggak big match, Biasa aja lah. yang biasa aja. Itu 2M putaran uangnya. Uang berputar di situ ya Putarnya, bang. iya. Itu roda ekonomi berputar Ekonomi pasti. putar. Nah kalau di situ di stop aja, tidak ada penonton, artinya berapa persentase itu uang tidak berputar di kerakyatan? Iya. Harusnya maksudnya gitu. Maksudnya ini PSSI, Menpora, Kapolri bicaranya adalah itu gitu loh. Harus ngelihat dari kacamata itunya juga ya bang ya. Gitu. Berarti kan supporter punya itikat baik lah ya bang. Oh, iya. Walaupun ya itikat baik aja nggak cukup kan Nggak bang. cukup. Harus konkret juga. Konkret. Jangan itikat baik juga kesenggol dikit lempar batu kan gitu kan bang. Karena kan yang udah-udah kan banyaknya kejadian begitu Ya, kan gitu, bang. Nah, gue coba tarik lagi ke timnas bang. Nah, berarti kan tadi kita bicara bahwa nggak cuma pemain 11 doang, tapi pemain ke-12 juga harus siap. Bahwa, nah, salah satu penunjangnya kan juga Liga Domestik bang. Betul. Gue pengen ngobrol Liga 1 nih bang. Nih kawan di sebelah gue ini salah satu pemerhati Liga 1 luar biasa nih bang nih. Nih lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba buka video dia bang. Nonton nih bang nih Liga 1 nih bang. Udah cukup kompetitif belum sih bang Liga kita bang? Kalau Liga 1-nya kompetitif lah. Kompetitif. Liga 1-nya ya. Dibandingkan Asia Tenggara deh bang. Kita bang. Oh kalau bicara Asia Tenggara Kita kan belum. nggak bilangnya antara Liga 1 dan Liga 2 Oh, kita iya, komparasikan. Maksudnya Ya, sama kalau ASEAN. secara internal di Indonesia kompetitif. Iya. Tapi kalau dipadukan dengan negara ASEAN yang lain atau ASEAN gitu, Iya ASEAN. kita masih belum lah. Karena perlu maksudnya gini. Kita pakai VAR aja baru tahun ini. Tahun pertama ya. Itu belum kita evaluasi ya. Iya. Belum bisa kita kaji. Lalu wasit kita juga baru proses berjalan. Artinya memang federasi manggil wasit dari Jepang itu pun masih dalam proses memberikan materi terus ke beberapa wasit yang akan disiapkan kan kira gitu. Nah itu lagi proses beranjak kira-kira gitu ya. Nah kalau bicara kompetitifnya sebenarnya banyak ada kemarin salah satu agen pemain telepon ke gua itu banyak pemain-pemain yang di sana di Thailand, di Vietnam dan sebagainya ingin bermain di Indonesia. Karena atmosfer atau karena? Karena dua-duanya atmosfer sepak bolanya dapat sama menurut mereka di sini tuh tinggi Gaji tinggi bang. di sana. Makanya kemarin ya ada 2 agen lah telepon kapan bisa ketemu ngobrol kira-kira gitu. Iya. Nah itu dia membawa cerita itu. Oh sebenarnya ekosistem sepak bolanya sudah mendukung banget ya Indonesia iya. ini bang. Tapi kan liga kita ini masih di bawah Liga Singapura. Jauh ya. Thailand, apalagi Thailand. Nah, tinggal kan gini, maksudnya gini, Malaysia. tinggal federasi ini membikin formatnya jangan dalam kurun 3 tahun berubah. Iya. Gitu loh. Konsisten ya. Harus konsisten. Ini kan selalu berubah kan gitu ya. Iya. Memang kan tantangannya lah kita kan negara kepulauan. Iya. Artinya ya harus diatur, harus cari format yang mendekati bagus lah kira-kira. Iya, pakemnya harus jelas gitu ya bang ya. Supaya memang pemain-pemain itu juga punya kalender pas. Makanya harus dicocokkan sama kalender AFC dan juga FIFA-nya kan gitu. Kalau itu udah cocok, nggak naik turun gitu, nggak ganti-ganti, nah itu bisa jadi persaingan Liga Indonesia dan Liga luarnya bisa ketemu.
Ini kan kita ini udah berapa musim kita nggak punya perwakilan di Champion Liga Asia, ya kan? Iya, Liga Champion Asia. Champion AFC. Asia ini AFC kita nggak punya, itu kan salah satunya karena prestasi klub kita Iya. di kompetisi Asia kan, baik itu di Liga Asia Liga Asia 2, Ya, UCL-nya sama UEL-nya lah kasarnya. di Eropa itu kan kayak gitu. Apa sebenarnya penyebab tim-tim kita ini kurang berprestasi? Karena terakhir yang gua tahu yang sampai semifinal itu cuma Persipura, Bang. Ya, kalau sampai tahapan itu memang semua klub belum bisa ya. Belum bisa. Sekarang aja yang masih ikut di agenda itu Madura ya kemarin. kan Borneo sama Borneo Borneo itu masih Madura. bagus. Nah, sebenarnya gini, catatannya lah tim Liga 1 aja itu belum terverifikasi klub klub Asia. Asia. Baru 6 ya kalau Ya nggak salah. baru 6. Dari dasar itu pun kita bisa hitung kan gitu ya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, lisensi klub itu ternyata kalau aturan main di AFC dan FIFA harus punya akademi sampai pembinaan usaha dini. Salah satu syarat itu, Bang. Itu gitu ya. Makanya kemarin sempat gue bantuin salah satu klub itu harus ada sampai U9 kalau nggak salah. 9. Itu harus ada. Itu dasar lisensi klub tadi itu. Heeh. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi bahwa klub itu harus ramah dengan pemain asing dan sebagainya lah. Baru kompetitif di internalnya jalan gitu. Sebenarnya kalau kita mau berkaca, klub mana sih yang bagus secara manajemen dan juga proses Pengembangannya, pembinaan usia dini. adalah Barcelona kan kalau kita Ya, bilang. La Masia-nya itu ya, Bang. La Masia-nya gitu. Kan kalau sekarang di Indonesia ini dia beli dulu aja klubnya. Nggak mikirin Nggak mikirin pembinaannya. segala macam. Instan aja ya. Gitu, kebanyakan gitu. Hari ini klub di Indonesia yang sudah sampai U9 itu ada berapa banyak, Bang? Yang sudah sampai punya. Yang 6 itu aja belum tentu semua. Belum tentu semua. Iya. Apalagi Yang 6 itu aja Trendron baru sampai di tingkatan Elite Pro kalau nggak salah. Elite ya. Pro 16 berarti. 16, 15 apa 14, 15 itu. Iya. Sebenarnya turunannya belum. Gitu. Itu yang salah satu jadi ganjalan kita. Iyalah. Gitu. Panjang. Elite Pro Academy. Pro Academy. Nah kan ditambah juga lisensi klub itu mewajibkan klub harus punya homegrown lebih dari satu. Iya. Homegrown playernya Homegrown ya. playernya. Makanya ukuran pembinaannya dari situ. Oh ini buat homegrown senior, oh ini pembinaannya jangan itu kan Ya. Elite Pro-nya. Kan itu belum semua punya. Nah, Bang, komposisi pemain asing, Bang, itu menurut Abang berpengaruh juga nggak? 8 kan sekarang. Ya kalau Delapan. sekarang mungkin sudah ada perbaikan lah ya. Artinya harus ada 2-3-nya, harus ada 2-1-nya. Iya. Nah, komposisi itu lagi proses. Ya tadi itu kalau kita bicara evaluasinya nanti bareng-bareng sama VAR. Jadi komposisi pemain asing dan juga formatnya udah pas belum, VAR-nya juga udah pas belum. Jadi itu kalkulasinya kan gitu ya. Kan kalau kemarin dulu kan ya udah main-main aja. Suka-suka aja deh. Aja kan gitu. Karena apa ya, Bang? Entah ini cuman analisa bodoh gua, karena kayaknya kita udah lama banget gak menghasilkan striker Ya, klinis, Bang. Iya. di timnas ya. Timnas, Bang. ya. Karena rata-rata striker klub papan atas kita diisi sama pemain asing gitu, Bang. Akhirnya kita nggak punya striker model-model kayak Budi Sudarsono lagi, BP lagi gitu loh, Bang. Kurniawan Di Yulianto. Pertama kan gini ya. Boas, terutama Pertama Boas. klub manajemen klub itu tidak pede dengan apa yang mereka Kualitas punya. Mereka yang main, punya kan gitu. Bang. Mereka kontrak striker, Iya. tapi didatangkan 2 striker asing lagi. Nah, misalnya gitu ya. Artinya kalau memang mereka berkompetitif lah. Tapi menurut gua sih cukup 1 aja. Striker asingnya. Asingnya. Jadi federasi juga harus membuat Iyalah, aturan. aturan itu. Kalau memang dirasa timnas kita ini tidak punya striker, di satu musim itu hanya boleh merekrut 1 striker asing di setiap klub. Ya, bener. Harusnya gitu. Regulasi itu tuh. Karena kan ini akhirnya terbatas. Ditambah buat apa kita main capek-capek kalau ternyata itu yang dipasang kan kira-kira gitu. Kena juga mental pemain-pemain lokal kan ini gitu. kan. Nah, ditambah juga pemain kita kalau sudah situasi begini, dia nggak mau nih beradu sama asing. Mental tuh, Bang ya. Mentalnya kurang gitulah karena bahasa. Fighting Sisa spiritnya ya. striker kita tuh sisa Ramadan Ramadan Sananta sama Hoki Sananta, Caraka. Hoki Iya. sama Bagas. Bagas. Septian Bagaskara ya. Iya. Sekarang. Sisa itu ya. Bisa itu aja.
ya tanpa mengurangi rasa hormat atas 3 nama pemain tadi yang disebutkan sama Aib ya. Tapi ya kalau mau kita adu sama striker-striker yang ada di Liga 1 aja, sorry to say kan gitu Bang, klinisnya masih jauh. Gini, ditambah juga pemain-pemain kita ini tidak kebanyakan cara berpikirnya seperti BP. Iya. Artinya dia bermain saja, tidak bicara soal kita ini punya potensi apa selain kita memainkan kaki, fisik kan gitu gitu ya, otak gitu. Kalau dia sudah punya itu kan pasti mental terbangun. Kan gitu. Artinya gini, selain dia dikontrak sama klub, cara dia mengembangkan diri adalah dia menunjukkan keahlian dia, kan gitu. Kan gini Bang, kalau gua dari dulu misalnya, gue suka banget saat kemudian Ismet crossing, BP nyundul. Ambil, kan gitu ya? Ambil. Itu udah ini udah Bang, pakem auto gitu. itu Bang, paket itu. Udah pakem yang pokoknya semua akhirnya pasti kan udah. kita juga berpikir kalau Ismet sudah crossing, Udah pasti BP ya. diincar kan. Udah Dan pasti kena akhirnya nih. kan kita tahu di timnas juga kan kayak gitu, Iya. Piala Asia 2007 misalnya kan kayak gitu. Akhirnya kan berimbas ke timnas. Hari ini misalnya kan tidak ada yang kemudian paketan begitu Bang. nggak ada. Dan Paling satu-satunya paketan Ridho dan Ferrari. Iya, ada aja. Itu salah satu babak kedua pasti ganti tuh. Ya karena itu tadi mungkin itu tadi kan kadang pemain kita ini nggak pengen mengembangkan diri secara personality. Iya. Dia Personal hanya brandingnya itu nggak branding ya. ada. Dia udah dia bermain aja. Padahal harusnya semua pemain tuh punya sisi lain, maksud gua gitu. Dia punya potensi lain. Nah potensi lain tuh untuk kita discuss satu sama lain kan pasti ketemu. Iya. Dan itu nggak coba digali oleh pemain itu kita. nggak digali. Artinya dia sudah berpuas diri, udahlah gua sampai situ aja misalnya. Itu dari sisi pemainnya Bang. Pemain. Gue Mainnya. nggak tahu Bang. Kalau gue gini bicara timnas ya. Kalau gue bicara timnas begini, gue selalu berpikir winger kita ini selalu sangat berbahaya dari masa ke masa. Iya. Kita punya Eli Aiboy, Oh ya. kita punya Budi Sudarsono, iya. kita punya Zaman kemarin itu sempat rame-rame Maldini Pali, Iya. angkatannya Evan Dimas. Evan Dimas Iya. itu Terus ngeri-ngeri. juga gelandang serang kita juga bagus-bagus playmaker kita. Iya. Kita punya Firman Utina, kita punya Aji Santoso sorry back. Kita punya Fahri Husaini. Yang dari angkatan Evan Dimas itu kan mantap itu. Zulfiandi, Iya. Zulfiandi itu ada trio si macan tuh Trio Macan, Hargianto, Zulfiandi Evan sama Dimas. Evan Dimas kan. Cuman di strikernya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mukhlis Hadining itu kurang klinis Bang. Akhirnya Indra Safri tanpa prestasi kan zaman itu kan. Ada, iya. Adu penalti doang kan. Dimas Derajat. Dimas Derajat. Nah akhirnya kita tarik kan. Lah iya juga ya. Mereka juga nggak main rutin di klubnya gitu loh Bang. Iya, karena tadi itu artinya kan kan gini, ada kalau kita lihat Liga Inggris, Liga Italia, ada klub yang dia tidak pengen jatuh, dia tidak pengen di atas. Dia main di middle Semenjana aja dia, Bang. Ya. Nah, karena targetnya dia adalah membina usia dini. Sebut saja Arsenal gitu. Itu kalau kita nyebutnya Arsenal klub geli-gelian Bang. Ya kan iya, tapi kan artinya dia membangun tuh kurun waktu misalkan 3-4 musim misalnya Iya. gitu ya. Tapi di ujungnya dia punya dapat gitu loh. Iya. Artinya semua pemain yang 11 pemain ini Jadi semua jadi gitu. semua gitu ya. Dan dia bisa masuk Liga Champions dan seterusnya kan gitu. Nah, di Indonesia itu belum ada. Mungkin tadinya gue berpikirnya pernah ada tuh Lamongan. Persela. Iya. Zamannya Sadil. Sekarang dia turun ke bawah ini yang akhirnya ancur-ancuran. Benar. Tapi ya periode sebelum-sebelumnya kan Lamongan tuh nggak pernah turun, nggak pernah naik. Iya. Iya. Di situ-situ Tengah aja deh Bang. Tapi pemainnya produk Jawa Timurnya jadi. Iya. Produk Bugisnya yang orang Bugis main di sana bukan jadi kira-kira gitu. Nah ini kan tidak ada gitu. Jadi nggak semuanya pengen jadi juara ya, Ah, Bang, ya. gitu, Ada iya. juga target lainnya. Target lainnya. Itu kan cara membaca sepak bola secara lebih makro mungkin Bang. Tapi kayak gua mikir di timnas ini butuh nggak sih paketan-paketan begitu Bang? Misal kita batasi lah misalnya ketika suatu saat nanti misalnya federasi melakukan naturalisasi lagi, itu ya memang yang betul-betul dibutuhkan. Hari ini misalnya kita punya berapa back kelas dunia hari ini? Ya. Empuk back kita. Iya. Artinya kalau mungkin gini, kalau yang timnas kan kita nggak bisa bicara soal secara individualnya. Iya, ya. Tapi maunya gue sih gini ya, federasi harus sudah kasih arahan untuk timnas 23, 20, 19 seterusnya ke bawah. Itu harus ciptakan pemain-pemain seperti Ismet dan BP Iya. supaya kebutuhan timnas tidak hanya Disuplai dari naturalisasi, tapi dari bawah ada yang naik. Ya, Gua sempat
berpikiran gua ya, sempat berpikiran Bagus dan Bagas ini kayaknya bakalan jadi Ismet dan BP. Ternyata enggak. Karena gini, pemain-pemain kita ini pemain muda kita emang susah juga kan dibilangin ya. Dia kalau sudah punya nama sekali main 2 main itu dan di media sosial dia sudah banyak fans Media ya. sosial itu, Bang. Sudah Cepat seakan-akan puas ya, Bang ya. satu cepat puas, seakan sudah memusuhkan dada bahwa gua punya Star syndrome itu lagi-lagi mentalnya itu, Bang. mentalnya itu gitu. Itu kan edukasi kan, Bang? Ya, yang hari ini terjaga kan kalau kita tuh cuman ya terjaga cuma Egy, Witan terjaga. Iya, Egy masih mau Selebihnya Witan. sangatan dia kita sama-sama tahu lah. Witan juga udah mulai kegeser di Persija, Bang. Nah iya, artinya kan gini maksudnya tidak banyak semua pemain yang punya berpikiran maju gitu maksudnya. Iya. Padahal udah dikasih contoh, dikasih arahan dan sebagainya gitu. Cuman kadang-kadang pasca dia main bola ketemu teman-teman di luar pemain bolanya itu jadi problem gitu. Iya. Nah, sama ini, Bang. Asupan makanan. Nah, ini gue mau tanya sama Bang nih. Gue masih miskin literasi gue tentang ini. Di timnas kita sama di klub-klub itu diatur nggak sih, Bang? Sekarang udah diatur, semua diatur. Jadi di manajemen klub ya, apalagi Liga 1 yang memang sudah punya lisensi tadi 6 yang tadi, 6 klub tadi. nama ya, itu, beberapa klub ya. itu sudah harus punya dokter gizinya, sudah harus ada psikologinya, Visio-visionya itu ya. Visio itu udah lengkap, termasuk tadi apa namanya analisisnya itu sudah ada, harus lengkap sekarang ini. Nah, itu yang di luar, maksudnya di luar lapangannya, Bang. Itu dijaga nggak? Bahwa ada do and don'ts-nya gitu, Bang. Lu nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi misalnya minyak atau terlalu banyak lemak atau itu ada nggak? Secara kelas mereka kan kalau dia nggak main kan 2 hari sekali di kelas. Oh. Dia dikasih arahan. Nah, cuman lagi-lagi kalau dia dapat waktu libur, problemnya dia ketemu teman-teman di luar. Iya. Itu maksudnya. Tapi kalau di timnasnya dan klub-klubnya itu sudah mulai sudah lah. udah mulai Sudah. ini ya, Bang, yang worries terhadap harga Sebenarnya kan gitu ya, Bang ya. kayak waktu gua jadi manajer timnas 19 itu kan mereka boleh pegang handphone saat kita handphone itu dikumpulin jam 9 malam. Nggak ada yang boleh scroll sampai jam 12 malam tuh nggak boleh. Jadi kita kasih waktu ke mereka untuk telepon pasangannya, telepon orang tuanya sampai jam 9. Jam 9 kumpulin ke kita kasih lagi setelah dia latihan pagi. Oke, baru bisa pegang handphone lagi. Karena kayak gitu-gitu kan penting kan, Bang. Iya. Apalagi di U19 waktu itu ya. Gitu. Abang jadi manajer asisten manajer zaman U19 siapa? Egy Witan. Egy Witan itu juara AFF ya? AFF. Gitu. Myanmar, Bang, itu. Myanmar. Nah, kayak Evan Dimas, Bang. Nah, ini ada satu lagi yang gue mau tanyain. Katanya orang Indonesia ini rata-rata homesick, Bang. Bener nggak sih, Bang, isu itu, Bang? Nggak betah keluar. Nggak betah keluar, Bang. Kan gue pernah baca artikel bahwa Evan Dimas itu nggak betah di luar, katanya kangen makanan maknya. Atau gimana, Bang? Tapi memang susah, bener kalau bicara soal cari makanan Indonesia susah. Di luar ini, Iya. apalagi nggak usah Eropa lah, kita masih di Asia lah. Ya. Waktu gua di Myanmar, cari makanan Yang masuk di lidah kita gitu, iya Bang? susah memang. Jadi gua nyari makanan dapat ayam geprek itu aja mungkin sekitar 4-5 jam baru dapat. Dan rasanya B aja ya, kayak Bang? gitu. Tapi fenomena homesick itu bener ada ya, Bang? Ada lah pasti nggak semua pemain, Iya. tapi ada pemain-pemain yang memang hawanya memang harus di kampung gitu ya. Ya udah itu. Nggak bisa jauh Nggak dari bisa jauh. ininya. Makanya pasti dia kalau makan di tempat penginapannya cari yang mendekati kan gitu. Ujung-ujungnya Mimi lagi mereka makannya yang sama, Bang. Gitu. Karena kan boleh kita bilang ya Evan Dimas di zaman U19 itu luar biasa kan. iya. Kita lihat visi bermainnya. Iya. Cara dia passing aja sama seniornya waktu itu, Bang. Kita nggak mau nonton senior, Bang. Jauh. Kita pengen nontonnya U19 aja Evan Dimas aja kan. Karena keren banget menurut gue Oh, iyalah. pada waktu itu Zulfiandi, Evan Dimas, Argianto. sama Paulo Sitanggang. Paulo gitu, Sitanggang super itu subnya. substitutnya ya coba sekelas Paulo Sitanggang hari itu kan. Cuman kan akhirnya developmentnya nggak ada. Artinya gini, orang pada saat itu semua mengelulukan Evan Dimas. Ya. Sekarang pertanyaannya, Evan Dimas sudah sejauh mana menjaga potensi dirinya? Balik ke situ ya. Balik ke Bang. situ. Ya kita bukan berarti Menyalahkan atau gimana ya, menyalahkan Bang? gitu ya. Artinya kalau kita berkaca dengan BP sampai umur pensiun masih masih bisa dijual kan gitu ya. Iya. Lah sekarang kalau bicara Evan Dimas
sudah main di Liga 3. Seumur dia ya hari ini ya. 28 ya dia. Ya kan gitu. BP aja Gila, nggak di pernah umur. turun dari kasta. Kasta tertinggi nggak pernah. Nggak pernah. Sampai ya, artinya gitu, potensi orang itu harus dijaga menurut gua gitu. Dia pemain bola betul, Iya. tapi sisi lain dia kan pasti punya. Sisi pribadinya juga harus Pribadi tetap dijaga jaga. gitu ya Bang. Lalu apa yang bisa instiknya dia atau dia pindai apa segala macam kan gitu. Supaya memang harga jual dia, harga nilai value-nya dia nggak akan turun. Dan tetap ada di level tertinggi gitu ya Bang. Tinggi. Ada satu nama debutan di timnas, kita balik lagi ke timnas. Ya. Septian Bagaskara ya. Septian Bagaskara Bang, betul Bang. Septian ini gini, karena memang pernah jadi pemain gua. Septian ini memang pemain ini malu-malu. Malu-malu. Kepribadiannya Bang. Iya. Padahal kalau kita ngomong, kalau sudah dapat bola, saatnya syuting. Saatnya harus ambil posisi itu harus diberi. Jangan dalam posisi dia ragu narik kan gitu. Timing ya Bang. Timingnya. Dan lu punya secara fisiknya mumpuni. Karena dia masih muda, harusnya fight bertarung. Kan baru kali ini dia keluar, artinya pernah jadi main timnas usia muda. Iya. Kan nggak terlalu familiar juga. Nggak shiny ya Nggak gitu shiny ya. kan gitu. Kan baru kali ini di klub yang baru ini baru naik kan gitu. Dan itu keasahan kaki dan bolanya baru kelihatan. Apa yang membedakan dia dengan Ole Romeni, Strike, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta, Bang? Ini anak masih nurut aja dikasih taunya. Masih nunggu. Itu penting loh, penting loh. Sebagai pemain bola. Iya. Bola itu penting Dia masih banget dengerin itu. siapa yang ngomong. Nggak batu tuh, Bang, Artinya ya. siapapun itu seniornya dia, lebih tua dari dia dengerin dulu. Even kapten ngomong mungkin Iya. didengar sama dia Bang ya. Kalau pemain lain ya pasti sudah ngeyel duluan di depan. Iya. Gitu. Berarti worth it dia dipanggil ya Bang ya? Worth it Septian, Bang. dipanggil, Sangat worth it ya Sangat Septian worth it. Bagaskara ini ya. Dan Mudah-mudahan. cocok jadi striker lawan Australia, jadi starter lawan Australia. Harus Bang. ada kesempatan. Jadi gini, pemain itu kalau nggak dikasih kepercayaan dia nggak akan mampu menunjukkan bakatnya dia atau kemampuannya dia. Dia harus dicoba, walaupun cuman Ya, 1 menit 10 misalkan, menit, ya, benar. misalkan itu harus dicoba. Aku lupa siapa pemain Persibaya itu yang kemarin debutan juga waktu lawan Cina apa lawan Bahrain ya. Sayap kanan lupa namanya. Oke. Yang cedera sampai diperban itu loh. Itu bagus juga bagus juga maksud gua. Poinnya berarti kan kalau dikasih kesempatan kan dia bisa menunjukkan kepercayaan dirinya juga Ya, bertumbuh gitu loh. Bang, ya. artinya kan gini, kalau pelatih level nasional yang dia melihatnya adalah jeli gitu ya, Iya. terkait pemain muda adalah Aji Santoso, Widodo. Indra Safri kan gitu ya. Itu jeli tuh ngeliatnya terkait pemain-pemain muda diberi kesempatan gitu. Nah itu harus dicoba. Makanya harusnya mudah-mudahan asisten pelatih lokal kita di timnas dampingin Patrick ini bisa mendelegasikan itu. Siapa ya? Belum ya? Belum. Belum ada. Kemarin tuh yang dipanggil Kurniawan, Nova, Nova. Zulkifli. Sama satu lagi ada. Lupa gua. Kemungkinannya kan Zulkifli sama Kurniawan kemungkinannya. Kemungkinannya. Nova suruh megang Yang bawah. bawah ya. Varianto. Iya, karena Nova sudah sama Luis Milla sama STY ya. Makanya kalau artinya kan kalau Kurniawan punya pengalaman Eropanya kan gitu ya. Artinya dia kalau bisa memberikan tadi itu pemain-pemain muda ini didorong, ya kasih kesempatan pemain aja tuh. Itu bisa membangun kepercayaannya dia secara personal. Bang, dengan semua kekurangan dan kelebihan kita nih Bang sebagai timnas cabang ya Bang. Mimpi besar masuk Piala Dunia itu realistis nggak sih Bang? Menurut gue realistis lah. Kan kalau kita berkaca ke sejarah panjang ke belakang, kita kan pernah ngalahin Uni Soviet. Ada bisa Hindia Belanda ya dulu. Belanda. Artinya berkaca dari situ harusnya Indonesia sudah jauh ke depan. Kan gitu ya. Iya. Tapi kan persoalan-persoalan itu kan datang dari kita sendiri. Kita yang bikin masalah sendiri. Kan Oke. gitu ya. Nah, makanya kalau momentum ini harus dijaga, harus diambil, diraih, mimpi itu harus dapat gitu. Pro dan kontra itu pasti tetap ada. Nah, tinggal kita mengelola pro dan kontranya sejauh apa kan gitu. Tapi berarti bukan muluk-muluk nih Bang kita. Enggak mulu-mulu. Makanya tadi gini, artinya kan ya kalau bahasan negara demokrasi kan pasti banyak berisiknya. Ya. Nah, tinggal kita sebagai pimpinan-pimpinan ini mengelola berisiknya sejauh mana supaya jadi potensi kan gitu.
Luar biasa. Kalau gua ngelihat komposisi pemain nih, komposisi pemain timnas, ini jelas Patrick ini nggak mau kebobolan. Minimal jangan kebobolan ya. Minimal jangan kebobolan. Iya. Karena kita lihat back kita nih ngeri-ngeri semua. Nah, itu lah makanya. Kelas 1 semua. Makanya targetnya 1 poin tuh ya itu Realistis wajar. ya, Bang. Dan makanya kan pada saat Patrick datang ke Indonesia, Australia itu sudah ambil ancang-ancang. Kira-kira siapa nih yang akan dipasang? Kan dia juga nggak tahu nih, ternyata ada tambahan amunisi 3. Ya, 3 lagi baru gitu. ya kan 2025 Artinya ini kan 3 ada orang ini. pemain-pemain Australia yang tahu nih pemain naturalisasi ini. Kualitasnya mereka itu. Kan gitu. Dan dia sudah cari ancang-ancang itu kan gitu. Tidak hanya Australia, sebenarnya Bahrain dan juga Jepang, Cina sudah Melihat mengukur itu kan ya. gitu. Sudah Nah, itu antisipasi. satu sisi sournya Indonesia kan di situ. Iya. Sebagai pressure awal kan Iya. gitu. Nah, tinggal tadi itu bahasanya gini. Pressure itulah yang dikelola dengan baik supaya itu menjadi modal mental pemain kita untuk main kan. Main ke sana. Main ke sana. Ada 2 orang yang menurut netizen itu layak dipanggil dan biasanya dipanggil memang. Tapi hari ini tidak dipanggil, Bang. Menarik nih. Yakob dan Yance Sayuri. Salah satunya masuk dalam catatannya Clifford. Masuk. Yakob. Iya. Cuman apakah ini tiba-tiba nanti di ujung dipanggil sesuai kebutuhan atau karena kita kan nggak tahu nih. Jadi waktu mereka keliling kan dia catat. Iya. Tapi mungkin dalam situasi ini ternyata Yakob lagi tidak fit misalkan, kan bisa juga terjadi kan gitu ya. Iya. Kita masih positive thinking aja nih kan gitu. Betul. Atau seperti apa kan gitu. Tapi kan radar itu sudah ada bahwa Yakob masuk dalam radar lah. radar itu gitu. Karena luar biasa menurutku Yakob dan Yance ini. Iya. Kalau Yancel enggak lah, Yakob ya maksudnya. Iya. Yang kita iniin banget. Sama Bang, satu lagi Bang. Tolong deskripsikan dong satu-satunya pemain timnas yang paling gua ini orang Xavier Hernety-nya Indonesia. Rizky Ridho Bang. Anak ini gimana sih Bang? Sebagai Persija. Bang ya kan. Abang Persija. udah tahu banget lah sama Rizky Ridho. Gue pengen tahu banget nih Bang. Karena ngeri nih. Ngeri nih kawan ini Bang. Di tengah gempuran naturalisasi dia selalu nyelip. Gue pikir awalnya dia cuman untuk memenuhi Kuota. minimal ada lokal dah kan gitu. Kesini-sini memang performing. Kan kalau kita lihat gini, 18 klub Liga 1, pemain bertahan yang pas siapa selain Rizky Ridho? Iya sih. Iya juga. Ya kan gitu ya? Betul. Itu satu. Nah, kedua, Rizky Ridho ini tahu timing. Dia ukur nih, bola ada di mana dia tahu, makanya dia disiplinnya kuat. Dia nggak akan lari jauh ke depan saat tidak dia dibutuhkan, tapi dia tahu gimana cara dia menempatkan posisi. Makanya pada saat dia main di Persija, main di Timnas, lalu dia jadi juru selamat. Disiplin Kalau banget itu mainnya kan Bang gitu ya. Nah, memang dari kecilnya dia main di klub lokalnya Persebaya. Ini kan yang mengorbitkan Aji Santoso. Aji Santoso. Dia Marcelino Ferdinand ya. ada pemain yang di Persis Solo tuh satu itu bareng-bareng tuh. Dan orang nggak berpikir bahwa Rizky Ridho akan mau kan gitu ya. Iya. Ternyata orbit. Dan dia kenapa? Mungkin kalau waktu dia main di Persebaya potensi dia bertarung ya kerasnya nggak akan sejauh ini gitu maksudnya. Gitu. Betul, Bang. Dia masuk ke Persija ini akhirnya menambah kualitas dia untuk bertarung di lapangannya. Karena kan orang ini 17 klub itu semua pengen gimana caranya Persija kalah setiap bertanding. Tapi disitulah Rizky Ridho bisa belajar banyak dari ilmu dia partner sama pemain asing, dia juga bisa menjadi kapten menggantikan BP dan seterusnya kan gitu ya. Itu kan ilmunya dia bisa dapat di situ gitu. Nah ini Rizky ini lengkap menurut gua. Dari posturnya dapat ya betul. dari Disiplin luar timing biasa. dapat gitu. Jadi nggak bisa diraguin lagi. Tapi kalau gue di Dan lingkungan- posisinya dia tenang, betul Bang. tidak gelabah gerubuk. Yang bisa menghancurkan pemain belakang tipe begitu, pemain strikernya harus model Deporas. Oh, Emmanuel Depora. Iya. Sembarangan sama Hernan Ortiz dulu angkatannya itu. Yang gitu-gitu ya Bang. Ya gitu. Itu bisa mengganggu konsentrasi tipe pemain seperti Rizky Ridho.
Iya, karena kan kalau kita lihat, kalau di kalangan kita nyebutnya pemain-pemain masukin baju, Bang. Iya. Iya, nggak pernah keluar tuh baju Rizky Ridho dari menit pertama sampai menit ke 120 masih Iya. begitu dia itu kan. Itu pokoknya kalau pemain kayak gitu tuh ketemunya kayak De Forest atau Franco Hitanya dulu Arema. Oh, Franco Ita. Nah, itu kan pemain-pemain emosional tapi bisa mengganggu. Nah, itu Hilton juga ya, Hilton Morera tuh. gitu tuh. Itu bisa mengganggu konsentrasi pemain belakang model Rizky Ridho. Pertanyaan terakhir gua. Ya, oke. Gua. Jagoin siapa juara Liga 1 tahun ini, Bang? Hati-hati dia sama ngomong nih. Kalau jadi nih bisa ditarik-tarik sama netizen nih kan. Kalau dari lihat strukturnya 4 klub teratas, Oke. gua pilih pendatang baru. Dewa United. Yoi. Dewa United, Bang. Nah, Iya. Tahun ini nih. tahun ini. Liga 1 ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Indonesia lolos langsung atau posisi 3? Round 4. Round 4. Round 4. Logik ya, Bang ya? Logik. Realistis ya, Bang ya? Realistis. Biar deg-degannya juga sama. Panjang. Panjang deg-degannya. Jangan kejadian kayak Piala AFC U23, Iya, Bang. Aduh, Closing panjangan statement. kita ya, Bang. Closing statement, Bang. Artinya supaya siasat ini hidup lagi. Iya. Berarti Indonesia lolos tapi lewat round Round 4 ya. Ha-ha. Luar biasa. Oke, Bang, terima kasih banyak Sama-sama. udah menyempatkan waktunya. Kita harus ketemu lagi, Bang. Boleh. Buat Mudah-mudahan bersedia ya. Bersedia. Bersedia ya, Bang ya. Kalau enggak kita bikinin kanal Sepak bola khusus nih. Sepak bola lah. Oh, boleh itu. Itu menarik lagi tuh. Menarik, Bang. Apalagi kalau siasat punya kanal khusus bahas supporter, itu menarik. Itu pengen banget gue, Bang. Pengen gua. Pengen banget gue, Bang. Itu jadi obrolan kita berikutnya, Iya. Bang ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow IG Siasat dan semua Bang sosial Richard IG medianya apa? ya. IG-nya Ahmad Richard 18. Ahmad Richard 18 ya lo. Nih buat dejek-dejek nih bekas ketum lu nih. Awas lu nggak nonton nih. Mantan ketum ya kan. Mantan ketum lu. Maaf, sorry ya. Maaf. Tapi potong aja. Mantan ketum. Oke, Bang Richard, makasih. Makasih Thank you, sama-sama. thank you. Oke, Bang.